Level 3. Doors opening. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Michelle dan Fondris. Video ini Michelle dan Fondrix mau nonton drama musikal. Judulnya Beyond the Wave. Pasti seru nih. Yuk teman-teman nonton bareng. Sebuah pulau yang sangat indah, dipenuhi dengan kicauan merdu burung dan bunga yang berwarna-warni. Namanya Pulau Asa. Di Pulau Asa, tinggallah bapa yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Dia adalah Bapak Rafael. Pulau Asa dikelilingi oleh banyak pulau lain yang tidak kalah indah. Salah satunya adalah Pulau Ohana, pulau yang penuh kehangatan dan sukacita. Ini adalah Pulau Ohana. Seluruh warganya selalu bersukacita, saling mengasihi dan menjaga satu sama lain. Di sana ada seorang oma yang sangat dikasihi. Namanya Oma Sofi. Oma Sofi sangat baik hati, bijaksana, berhati lembut, dan suka menolong. Oma Sofi juga sangat dekat dengan anak-anak di Pulau Ohana. Setiap pagi, anak-anak di Pulau Ohana berkumpul sambil mendengarkan dongeng yang dibacakan oleh Oma Sofi. Ada beberapa anak yang selalu mendengarkan cerita Oma Sofi. Di antaranya, Kai, seorang anak perempuan yang berani dan suka menolong. Ada juga Aska, anak terkuat di Pulau Ohana yang bisa mengemudikan kapal. Lalu Malea, anak yang sangat peduli terhadap teman-temannya. Dan terakhir, Lael, anak yang sangat rajin dan cerdas.
Akhirnya kura-kura dan teman-temannya tahu bahwa mereka harus saling menjaga dan menolong satu sama lain. Dan mereka hidup penuh sukacita, saling mengasihi dan bahagia selamanya. Bagus sekali ceritanya Mas Sofi. Aku sangat suka. Iya, aku juga. Iya, Oma juga sangat suka dengan kisah kura-kura dan teman-temannya ini. Jadi, dari dongeng ini, apa yang bisa kita pelajari? Aku belajar kalau kita harus saling menjaga dan menolong. Oh Mas Sofi, apa yang kita perlukan agar kita bisa menjaga dan menolong orang lain? Kalian harus memiliki hati yang berani dan tulus. Tapi kami masih kecil Mas Sofi. Memangnya kami bisa menjadi anak pemberani? Tentu saja kalian bisa, karena Tuhan Yesus yang sudah menaruh keberanian di setiap hati kita. Tapi Oma Sofi, apakah kita harus tetap menolong teman yang tidak baik kepada kita? Benar sekali, sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, kita harus saling mengasihi semua orang dan menolong adalah salah satu bentuk kasih. Aku mau memiliki keberanian untuk menolong teman-temanku. Aku juga mau menolong teman-temanku. Semua warga Pulau Ohana selalu bekerja sama untuk menangkap ikan, memetik buah, dan mengurus ternak. Setiap hari, mereka selalu berkumpul untuk memasak dan makan bersama. Oma Sofi selalu memastikan setiap warga di Pulau Ohana mendapatkan makanan yang lezat dan bergizi. Halo, pagi yang sangat cerah hari ini. Mas Sofi, makanan kita hari ini sudah siap untuk dibagikan kepada seluruh warga. Wah, banyak sekali makanan hari ini. Bolehkah aku minta sedikit makanannya? Iya, aku juga lapar. Tentu saja, kamu boleh memakannya. Ini, ambil dan makanlah. Ayo semuanya, kita berkumpul. Sudah waktunya kita makan. Anak-anak, kita bantu bagikan makanan ke seluruh warga. Ingat, apa yang harus kita lakukan? Saling menolong, Saling menjaga. Punya hati yang tulus. harus berani.
bekerja aneh. Para nelayan baru pulang menangkap ikan dan warga lainnya mempersiapkan makanan untuk dimasak. Tapi anehnya, Oma Sophie yang biasanya selalu hadir belum juga terlihat. Apakah kalian lihat Oma Sophie? Iya ya, biasanya jam segini Oma sedang memilih ikan hasil tangkapan. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi aku belum melihatnya. Gawat! 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 Perhatian semuanya! Oma Sophie jatuh sakit. Oma Sophie sakit apa? Aku juga tidak tahu. Para warga mulai cemas dan mereka memutuskan untuk berkumpul dan mencari jalan keluar. Tapi berkata, penyakit Oma Sophie sangat langka dan tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau tabib saja tidak bisa menemukan obatnya, apa yang bisa kita lakukan? Aku pun tidak tahu. Jadi, Oma Sophie tidak akan sembuh. Di tengah kebingungan itu, salah seorang warga teringat akan kisah tentang seorang bapak yang bisa menyembuhkan semua jenis penyakit. Mungkin kita masih punya harapan. Apa itu? Cepat katakan! Aku teringat ada sebuah pulau bernama Pulau Asa. Di sana tinggal seorang bapak yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Bapak itu bernama Bapak Rafael. Biar aku ceritakan sedikit tentangnya. Dia Bapa yang baik, selalu menerima semua orang. Dia Bapa yang sabar, tak suka marah-marah. Kasihnya menyembuhkan, di sumber jawaban. Jika kita bertemu dia, kesembuhan pasti kita terima. Jika kita bertemu dia, damai pasti di hati kita. Sebab dia sumber jawaban, dia Bapa penyembuh. Berarti kalau kita temui Bapak Rafael, kita bisa mendapatkan obat untuk Oma Sophie. Ya, dan artinya Oma Sophie akan kembali sembuh dan bisa membacakan dongeng untuk kita lagi. Ayo, kita segera temui Bapak Rafael yang tinggal di Pulau Asa itu. Tapi tunggu dulu. Di antara kita belum pernah ada yang pergi jauh dari pulau ini. Apakah tidak berbahaya? Coba kita dengarkan mereka lagi. Yang berbahaya dari perjalanan menuju Pulau Asa adalah lautan. Kita bisa tersesat atau diterjang badai. Belum lagi, ada gerombolan bajak laut yang jahat. Mereka sering merampok kapal-kapal yang melewati wilayah mereka. Dan yang aku dengar, bajak laut itu akan melempar kita ke laut. Jadi, siapa yang akan pergi?
Ayolah, kamu pasti bisa. Jangan takut, kami akan bersamamu. Kamu adalah orang yang tepat untuk kami bisa sampai ke Pulau Asap. Ya, kami bertiga tidak akan bisa menemui Bapak Rafael jikalau kamu tidak ikut dalam perjalanan ini. Bukankah kita harus bersama-sama untuk menolong? Kalian ingat kan apa yang diajarkan oleh Oma Sofi? Saling menolong. Saling menjaga. Harus berani. Baiklah kalau begitu. Walaupun aku sangat takut, tapi aku akan ikut. Kalau begitu, kita harus segera bersiap-siap. Ayo seluruh warga, kita bersama-sama mempersiapkan perjalanan mereka untuk bertemu Bapak Rafael di Pulau Asap. Terima kasih mendoakanku. Terima kasih kuatkan hatimu. Terima kasih Pulau Asap kan kau tuju. Terima kasih akan menunggumu. Ingat jangan menyerah, jangan menyerah. 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 Kai dan teman-temannya pun pergi mengarungi lautan yang luas. Terlihat lautan yang sangat indah dengan ombak yang tenang. Juga ikan-ikan yang menari indah di sekeliling kapal. Mereka sangat bersemangat untuk segera tiba di Pulau Asa dan menemui Bapak Rafael.
karena langit sudah mulai gelap. Jangan sampai kita tersesat. Siap, Kapten Kai. Teman-teman, menurut peta ini, kita harus mengarahkan kapal ke sebelah kanan. Kamu yakin di sebelah sana langit terlihat sangat gelap? Sepertinya akan ada badai. Aduh, bagaimana ya? Aku hanya berusaha mengikuti peta ini, tapi aku juga takut salah. Jadi, kemana kita akan pergi? Lihat, sepertinya di sebelah kiri langit terlihat sangat cerah. Aku rasa jalannya lebih mudah. Bagaimana kalau di sana ada bajak laut? Tapi kalau kita ke sana, kita pasti bertemu dengan badai. Iya, bagaimana kalau kita bertemu bajak laut di sebelah sini? Betul, bajak laut kan menakutkan. Nanti mereka merampas seluruh barang kita, lalu kita dibuang ke laut. Tapi badai juga berbahaya dan menakutkan. Sudah, kita harus segera menentukan arah. Jadi, kemana kita akan pergi? Sebentar, aku berpikir dulu. Pedanya! Bagaimana ini? Kita kehilangan petunjuk arah kita. Kiri! Siap, Kapten Kai! Dan tiba-tiba
hujan. Kai dan teman-temannya ditangkap bajak laut. Kira-kira mereka bisa lolos gak ya? Nonton cerita selanjutnya ya di part 2. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini.